orang duduk di atasnya, kemudian dia akan melendut. Nah, bagian atas akan tertekan. Dalam bahasa Inggris disebut compression, dia posisi yang tertekan. Kemudian pada serat bagian bawah akan tertarik, tensil atau tension. Dia tertarik seperti itu ya. Kemudian ini kalau misalnya kita berbicara bahwa ini adalah sebuah struktur jembatan, seperti pada gambar di bawah, hal-hal berikut mempengaruhi struktur untuk setiap jenis jembatan. Ya, jadi ada namanya faktor kekuatan, forces, kemudian ada muatan, loading, kemudian ada material, dan kemudian ada bentuk. Ada bentuk. Jadi secara matematika kemudian kita belajar di dalam mekanika rekayasa, kita andaikan titian jembatan kecil ini seperti sebuah soal matematika. Ya, jadi ada di atas peletakan sendi dan roll, peletakan sederhana, ada beban yang bekerja di atasnya, kemudian ada bentang yang harus kita hitung, contoh misalnya 10 meter, kemudian di dalam mekanika rekayasa kemudian kita belajar bagaimana menghitung reaksi di peletakan A, reaksi di peletakan B, kemudian bagaimana kita menghitung momen maksimum, menghitung besaran momen maksimum, kemudian letak daripada momen-momen, misalnya kita menghitung momen di jarak 3 meter, atau misalnya di tengah bentang 5 meter misalnya. Jadi itu merupakan konsep dasar dalam matematika dan sains yang membantu kita untuk memahami pembelajaran kita dalam elemen struktur tarik. Kemudian kita ke halaman berikut. Iya, batang tarik itu pada struktur baja bisa macam-macam ya. Bisa pada kabel jembatan gantung, pada gambar sebelah kiri, kemudian bisa pada menara sutet, kemudian pada rangka atap, kemudian pada rangka jembatan seperti bagian bawah. Seperti ini. Kemudian misalnya di dalam bentuk rangka jembatan seperti ini. Ya. Rangka jembatan seperti ini, ketika rangka jembatan tersebut dibebani gaya aksial, perhatikan yang garis-garis merah ini beban aksial. Beban aksial berupa lalu lintas kendaraan yang bekerja di atas lantai jembatan. Jadi ketika beban-beban muatan tersebut bekerja, maka prinsipnya sama dengan yang kita lihat tadi di halaman 1. Di halaman 1 kita pelajari dalam bentuk sebuah bangku. Nah, dalam rangka batang juga prinsipnya sama. Ya. Ketika diberi beban, maka pada komponen yang memikul gaya aksial tekan ini berada pada bagian atas jembatan. Dan untuk komponen memikul gaya gaya aksial tarik, yang bawah ini tarik ya harusnya ya. Yang di atas tekan, maka bagian bawah tertarik. Perhatikan ini. Jadi atasnya ada compression, bawahnya adalah tension atau tertarik. Nah, bagian bawah ini aksial tarik ya, ini bukan tekan, oh, tarik.
prinsipnya sama dengan gambar pada contoh pada sebuah bangku di halaman 1. Kemudian kita beralih ke halaman berikut. Kita di semester 4 sudah mempelajari tentang mekanika bahan. Dari mekanika bahan kita belajar tentang sebuah hukum yang sangat terkenal, namanya hukum Hooke. Jadi dia mengatakan bahwa tegangan sama dengan gaya aksial dibagi dengan luas penampang gross AG. Ya, jadi kita umpamakan ini adalah sebuah batang tarik. Nah, yang kuning ini disebut AG. AG itu luas kotor, luas penampang. Kemudian ada gaya tarik sebesar P. Sebesar P yang bekerja untuk menarik batang tersebut. Ya, jadi menurut hukum Hooke, dia mengatakan bahwa tegangan sama dengan gaya P, gaya aksial tarik ini dibagi dengan luas penampang. Jadi dalam hal ini, misalnya sebuah contoh batang tekan ini namanya luas penampang gross. Jadi luas penampang secara keseluruhan. Kemudian tegangan sigma ini kita baca sebagai tegangan, itu identik dengan mutu baja. Tegangan identik dengan mutu baja. Jadi kita juga bisa menyebutnya bahwa mutu baja adalah hasil dari pembagian beban aksial terhadap luas penampang kotor, luas penampang secara keseluruhan. Jadi mutu baja di dalam SNI 1729/2015 kita memberi simbol sebagai F. F artinya mutu baja. Kita juga bisa menulis P persamaan di atas ini dengan P sama dengan tegangan kali AG, atau karena tegangan bisa berarti mutu baja, maka kita juga bisa menulis P sama dengan F kali AG. Beban aksial sama dengan mutu baja dikali luas penampang grossnya. Kita lihat sebuah titik kumpul dari sebuah rangka jembatan. Jadi ada gambar di depan. Ini gambar titik kumpulnya seperti ini dari sebuah jembatan. Rangka bagian bawah yang mengalami tarik. Ini yang kita gambarkan. Jadi ini adalah sebuah titik kumpul. Sebelah kiri adalah batang tarik, begitu juga sebelah kanan adalah batang tarik. Kemudian menyatu dikumpulkan dalam suatu pelat buhul namanya. Pelat buhul. Dan batang diagonal. Batang diagonal bisa saja menjadi batang tekan atau batang tarik, ya, tergantung beban dan arah beban yang dipikul. Jadi seperti kita tahu di mekanika rekayasa misalnya kita belajar bagaimana di sebuah jembatan mengalami gaya aksial akibat beban gandar kendaraan. Jadi ketika kendaraan bergerak,
batang-batang diagonal ini bisa menjadi tertarik atau tertekan ya. Kecuali pada batang bagian bawah sudah pasti batang tarik, dan pada rangka bagian atas sudah pasti menjadi tekan. Dari gambar titik buhul yang kita ini perlihatkan ini, kemudian kita analisa kira-kira dari gambar yang ada, analisa apa kira-kira kegagalan yang akan dialami oleh struktur ini. Jadi namanya analisa pola kegagalan. Analisa pola kegagalan struktur. Yang pertama adalah kondisi leleh. Kondisi leleh ini perhatikan sebuah kondisi leleh. Jadi leleh itu apa? Contoh, perhatikan ini adalah sebuah batang tarik ya, karena dia mengalami tarikan, maka batang bagian tengah ini makin mengecil dan akan terputus di bagian tengah batang sini ya. Ini namanya kondisi leleh. Jadi dia terjadi itu di tengah batang tarik, di antara titik buhul ya. Jadi dia berada di tengah-tengah. Itu namanya kondisi leleh. Kemudian yang kedua, kegagalan mungkin terjadi adalah fraktur. Kondisi fraktur ini bisa berarti putus ya, kita anggap sebagai terjemahkan, bisa juga sebagai putus. Jadi di bagian batang tarik yang berlubang itu akan copot. Perhatikan gambar ilustrasi di nomor 2 akan terlepas karena batang baja itu tidak lagi utuh, tetapi ada lubang sehingga menyebabkan dia putus. Itu yang disebut dengan kondisi fraktur. Kemudian kemungkinan yang ketiga, baut-baut yang ada dalam pelat buhul ini bisa saja putus. Ya, jadi baut dalam pelat buhul bisa saja putus. Kondisi yang keempat adalah pelat buhulnya sendiri bisa sobek. Ya, jadi karena pengaruh beban lalu lintas kendaraan, beban gandar, dan kemudian kemungkinan kegagalan yang kelima adalah kegagalan shear block. F ini adalah mutu baja. Mutu baja nanti akan kita pelajari di tabel berikut. Dan nanti ini ketentuan dari SNI 1729/2002 ya. Kalau 2015 tidak ada, tapi di 2002 ini ada kekuatan tarik baja, kemudian tegangan leleh baja ya. Jadi kekuatan tarik minimumnya kita sebut dengan pasti akan mengalami kegagalan. Jadi tidak semua ya. Jadi tidak semua akan mengalami kegagalan. Salah satunya akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, daerah yang dilingkar ya, potential yielding happens here, akan terjadi di sini. Jadi di luar dari sambungan baut ya. Jadi dia akan berada di tengah batang. Ini namanya kondisi leleh. Kemudian kita melihat gambar berikutnya. Kondisi leleh itu apa? Jadi ketika batang tarik diberi beban terus-menerus di
diberi beban terus menerus, maka dia akan meleleh. Masih ingat ya, kita tadi punya rumus P sama dengan F kali AG. Ini rumus dasarnya. Ini rumus dasar dari hukum Hooke ya. Kita ketemu lagi ya, jadi pada kondisi leleh, jadi kita ketemu lagi P sama dengan F kali AG. Cuman sudah ada tambahan di mana kita sudah memasukkan faktor keamanan ya. Jadi P-nya menjadi PN, P nominal dikali faktor keamanan. Faktor keamanan dihitung sebesar 90%. Itu tuh situ. Jadi ini ketentuan di ini 17/29/2015 untuk mengantisipasi banyak hal. Jadi untuk mengantisipasi bisa saja terjadi kesalahan perhitungan, bisa saja terjadi understrength. Jadi ada banyak kendala. Kemudian diberi sebuah faktor keamanan yang besarnya lebih kecil dari 1, yaitu sebesar 90% dari P. Kemudian F, P sampai F kali AG. F-nya sekarang sudah menjadi FY. Kenapa? Karena kita sedang membahas tentang kondisi leleh. Ya. Y tadi kita sudah tahu, Y itu artinya yielding atau artinya leleh. Jadi di sini kita tinggal menambahkan petanya ya, sama dengan 0,9. P sama dengan tarik nominal, FY sama dengan tegangan leleh, kemudian AG sama dengan luasan cross. Jadi karena dia berada di tengah-tengah, tidak mengalami tidak ada lubang baut di sana, jadi yang kita hitung adalah luasan cross atau AG-nya. Nah, sekarang kita ke berikutnya. Pada kondisi fraktur, masih di elemen batang tarik, kondisi fraktur itu akan terjadi pada area yang berlubang. Perhatikan, area berlubang ini akan terjadi perlebahan karena lubang baut. Jadi batang yang tadi buntu, karena dibolongin untuk menyambungkan batang tarik ini, maka luasan AG-nya tadi menjadi berkurang. Jadi tegangan frakturnya akan terjadi di sini. Tensi fraktur dan shear-nya. Rumusnya juga dirubah, jadi disesuaikan. Karena dia dalam kondisi fraktur, maka kita menghitungnya sebagai tegangan ultimate. Kalau tadi di tegangan leleh adalah FY, maka kalau di fraktur, kondisi fraktur, maka kita menghitung sebagai tegangan ultimate. Kemudian tadi di tegangan, tadi di kondisi leleh kita menghitung sebagai AG, luasan gross. Tapi kalau di kondisi fraktur, maka kita hitung luasan yang sudah dikurangi dengan luas akibat lubang baut. Jadi nanti akan kita pelajari namanya luasan efektif. Nah, kemudian ada faktor keamanan, di mana tadi di tegangan leleh faktor keamanan sebesar 90%, di tegangan kondisi fraktur maka faktor keamanan menjadi 75%. Semakin mengecil
Oleh sebab itu kenapa faktor keamanan diambil lebih kecil dari tegangan leleh. Jadi mudah-mudahan Anda bisa paham. Jadi kenapa di tegangan leleh faktor keamanan diambil sebesar 90% dan dicegah kondisi pola kegagalan berikut. Pola kegagalan berikut adalah kegagalan struktur yang terjadi pada elemen penyambung. Jadi kondisinya perhatikan nanti kalau habis nanti disambung lagi ya. Kalau waktunya habis silakan masuk kembali. Baik Pak. Ya. Ini pola kegagalan berikut ini terjadi pada sambungan ya. Jadi kemungkinan kegagalan terjadi pada sambungan. Kegagalan pertama adalah baut putus. Kita lihat gambar atas pada gambar B. Salah satu baut ini putus. Kalau putus. Yang pola kegagalan 3 dan 4 ini kondisi baut terputus dan 40 sobek ini akan kita bahas di pembahasan tentang sambungan. Kemudian kita masuk ke pola kegagalan kelima. Pola kegagalan kemungkinan terjadi yang kelima adalah pola kegagalan block shear. Shear block mengalami kegagalan. Jadi seperti dilihat pada gambar. Jadi baut dan lubang baut ini akan mengalami tarik sehingga dia akan terlepas, terputus dari batang tarik. Seperti pada jadi nanti kita akan analisa semua. Kira-kira mana yang paling tepat konfigurasi sambungan baut ini. Nanti dalam perencanaan tata tarik kita akan membahas 3 ya. Jadi satu tadi pola kegagalan pada batang tarik. Pola kegagalan pada batang tarik ada 2 yaitu sama kaki dengan lebar 20 dengan tebal 8 mm ya. Tapi perlemahan akibat kita lihat ada lubang baut, tapi kita di dalam soal ini tidak menemukan diameter baut yang kita pakai atau diameter lubang yang kita pakai.
itu untuk sementara kita asumsikan bahwa luasan efektif tadi kan itu nanti sama dengan 85% dari luasan gross ya. Ini asumsi khusus untuk soal ini ya. Kita pelajari soal ini, nanti kita masuk ke soal berikut kita akan pelajari khusus untuk soal ini. Ngantuk main gini ngantuk dia. Dan LL atau live load sebesar 40 kN. Jadi kemudian dari sini, dari beban yang ada, dead load dan live load ini, kita membuat perhitungan namanya beban ultimate. Beban ultimate atau kita membuat namanya faktorisasi beban. Apa itu beban ultimate, apa itu beban faktorisasi beban. Kemudian di pertemuan berikut kita akan pelajari tentang ini. Jadi untuk sementara Anda pahami dulu bahwa dalam contoh soal ini kita menggunakan baja siklus 120x120x8 dengan mutu baja BJ55. Kita lihat di belakang tadi, Anda langsung teringat dengan ini ya, BJ55 berarti FU-nya 50, FY-nya 410 MPa. Ya, itu. Kemudian beban ini untuk faktorisasi beban untuk sementara kita hitung dulu seperti ini ya. Jadi nanti faktorisasi bebannya 1,2 DL ditambah 1,6 KL ya. Kita akan mendapatkan momen ultimate, beban ultimate. Pertanyaan ya, ini dia hanya menyebutkan bahwa disambungkan dengan buset plate plat buhul seperti gambar di atas menggunakan 3 baut. Jadi informasinya baru 3 baut, tapi diameter baut atau diameter lubangnya kita belum tahu. Jadi kita belum bisa menghitung luasan efektif daripada penampang besi siku ini. Ya, oleh karena itu sekali lagi khusus untuk soal ini kita asumsikan luas efektifnya sebesar 85% dari luasan gross AG. Pertanyaannya begini, cek apakah penampang tersebut kuat memikul beban yang bekerja? Waktu tinggal 1 menit ya, kalau terputus silakan disambung lagi. Nah, dari profil baja ini, baja besi siku 120x120, kemudian kita akan mengecek dalam tabel struktur baja. Ini saya perlihatkan bagaimana cara memperolehnya. Ini ada sebuah tabel seperti ini. Jadi nanti Anda lihat di kolom section area. Pertama Anda cari dulu di mana itu profil 120x120x8. Tebal platnya itu 8. Perhatikan panah merah ini. Kemudian dari section area Anda tarik turun, nanti ketemu angka, kelihatan ya angkanya. Sini memperlihatkan bahwa kita memiliki data luas penampang 120 besi siku 120x120x8 ya. Di sini dari tabel dibaca luasnya adalah 18,76 cm persegi. Jadi kalau kita konversikan dalam milimeter berarti menjadi 1876 mm persegi. Jadi untuk menghitung
kondisi leleh batang tarik, maka kita menggunakan rumus yang seperti kita pelajari di depan. Ya. Pada kondisi leleh, maka PN sama dengan FY kali AG. PN itu P nominal, kemudian FY adalah tegangan leleh, AG adalah luasan gross. Nanti kan kondisi leleh kita meneliti pada area tengah batang, ya. Jadi batangnya utuh, masih utuh. Ingat dengan ini ya. Kondisi leleh itu kita tinjau daerah ini, yang dalam lingkaran ini. Bentar, ada teman yang masuk ya. Yang kita tinjau adalah dalam lingkaran ini, kondisi leleh. Jadi penampang profilnya utuh, ya. Maka kemudian kita menghitungnya sebagai A gross. Ketika PN sama dengan FY kali A gross. Ya. Jadi PN sama dengan FY-nya tadi dari tabel mutu baja tadi BJ55, kita lihat kembali lagi BJ55, FY-nya adalah 410 MPa. Perhatikan BJ55, kita tarik garis ke kanan, kemudian kita lihat FY-nya. Perhatikan FY, pada kolom FY kita baca 410, satuannya apa? MPa, lihat di atas. Kemudian begitu pula nanti kita masuk ke dalam perhitungan frakturnya. Maka kita akan menggunakan tegangan ultimate dengan kekuatan tarik sebesar 550 MPa. Jadi itu harus Anda coba ingat. Ya. Jadi PN sama dengan 410 kali 1876 mm. Perhatikan 410 ini MPa. Ingat ya. MPa itu setara dengan Newton per milimeter persegi. Ingat, MPa, satuan MPa itu setara dengan Newton per milimeter persegi. Jadi 410 MPa dikali 1876 milimeter persegi, atau bisa juga disebut dengan 410 Newton per milimeter persegi dikali 1876 milimeter persegi, maka milimeternya kita bisa coret, ya. Jadi tinggal Newton. Jadi angkanya menjadi 769.160 Newton. Atau bisa kita sederhanakan lagi dengan membaginya dengan 1000, ya. Membaginya dengan 1000, jadi satuannya akan berubah menjadi kilonewton. Jadi 769.000 itu 160 Newton, itu setara dengan kurang lebih 769 kilonewton. Maka kemudian kita memasuki rumusnya, kekuatan desain batang tarik itu berapa, ya. Jadi kita memasukkan faktor keamanan seperti yang kita pelajari di depan, dengan masukin angka 0,9, kemudian dikali dengan 410 Newton per milimeter persegi dikali 1876 milimeter persegi, maka diperoleh angka 692.244 Newton, atau setara dengan 692 kilonewton. 692
2 kilonewton dapat dari mana? Dapat dari 692.244 per 1000. Ya, jadi untuk kondisi leleh kita memperoleh kuat desain adalah 692 kilonewton. Perhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perhitungan kondisi fraktur. Untuk kondisi fraktur, kuat nominal penampang akan dihitung berbeda. Ya, seperti tadi kita baca di depan, F-nya tadi kondisi leleh adalah kita menggunakan FY, maka untuk kondisi fraktur kita menggunakan FU, tegangan ultimate. Terus tadi dalam di kondisi leleh kita menggunakan AG, agros, maka dalam kondisi fraktur kita menggunakan A efektif, luas efektif. Jadi angka-angkanya coba kita substitusikan. Perhatikan FU tadi dalam daftar mutu baja di depan yang kita lihat tadi, tegangan ultimate-nya adalah 550 MPa. Kemudian AE, perhatikan kita belum memiliki besaran diameter lubang baut, maka tadi dalam soal kita asumsikan sebesar 85% dari luasan gross, ya. Jadi 0,85 dikali 1876 mm persegi. Kita substitusikan angka-angkanya, kemudian kita akan peroleh angka 877.030 Newton. Kita membaginya dengan 1000 untuk menyederhanakan nilai hitungan kita. Jadi menjadi kurang lebih 877 kilonewton. Maka kemudian buat desain batang tarik untuk kondisi fraktur menjadi 0,75 kali FU kali AE. 0,75. Perhatikan tadi di depan kita pelajari bahwa untuk kondisi fraktur maka faktor keamanan diambil sebesar 75% dari P nominal, ya. Jadi karena kondisi putus itu sangat berbahaya, maka angkanya diambil lebih ekstrim, jadi lebih besar daripada kondisi leleh yang hanya dipakai 90%. Sama juga setelah angka-angkanya kita substitusikan, kita oleh angka 657.772 Newton atau setara dengan 657,8 kilonewton. Dua-duanya sudah kita hitung, ya, baik kondisi leleh dan kondisi fraktur sudah kita hitung. Terus mana yang akan kita pakai? Itu pertanyaannya. Jadi menurut ketentuan dari SNI 1729/2015 bahwa angka yang dipakai daripada kondisi leleh dan kondisi fraktur adalah angka yang paling kecil, kuat desain batang tarik yang paling kecil. Jadi perhatikan kita punya dua nilai kuat desain. Pertama adalah 692 pada kondisi leleh. Kemudian kita mempunyai lagi 657 pada kondisi fraktur. Jadi di sini terlihat bahwa kuat desain batang tarik pada kondisi fraktur lebih kecil daripada kuat desain pada kondisi leleh. Artinya apa? Artinya bahwa batang tarik yang kita rencanakan ini
dia akan mengalami fraktur terlebih dahulu sebelum batangnya mengalami leleh. Artinya gitu ya. Jadi angka keamanan kali PN kita pilih yang terkecil antara kondisi leleh dan kondisi fraktur ya. Seperti tadi kita bicarakan di depan. Kemudian antara dua kondisi dari kondisi leleh dan kondisi fraktur, ternyata yang paling lebih kecil adalah 657 dari hasil hitungan kondisi fraktur. Artinya bahwa batang tarik yang kita rencanakan akan terjadi runtuh atau putus atau fraktur terlebih dahulu sebelum batangnya mencapai kondisi leleh. Ya. Kemudian kita mencoba menjawab pertanyaan tadi di depan, apakah batang tarik ini kuat menghadapi cek penampang tersebut, apakah kuat memikul beban yang bekerja. Nah, di sini kita kemudian menjawab di sini. Kita menghitung P ultimate. P ultimate ini hasil dari 1,2 kali dead load ditambah 1,6 kali live load. Angka-angkanya kita substitusikan, kita peroleh angka 268 kilonewton. Ya. Dari sini bisa terlihat bahwa kuat nominal tarik sebesar 657,8 kilonewton lebih besar dari P ultimate atau beban yang bekerja. Artinya batang tarik tersebut lebih kuat dari beban yang dipikulnya. Ini terlihat dari angka bahwa kekuatan batang tarik adalah 657,8 kilonewton, sedangkan beban yang dipikul hanya sebesar 268 kilonewton. Artinya apa? Artinya bahwa batang tarik tersebut kuat memikul beban yang bekerja. Penjelasannya seperti itu. Jadi nanti minggu depan mudah-mudahan kita akan pelajari sedikit tentang faktorisasi beban. Jadi PU sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 LL. Dari mana dapatnya? Nanti coba kita pelajari di minggu depan. Kemudian begitu juga dengan kita akan mulai menghitung A efektif, ya. Karena soalnya ini saya sengaja buat pendek biar Anda paham terlebih dahulu. Nanti setelah paham kita akan menghitung luasan efektif secara lebih detail ya. Jadi asumsi 85% ini khusus untuk soal ini saja. Karena kita belum mengetahui diameter lubang baut atau besaran baut yang dipakai. Jadi kita asumsikan bahwa luasnya adalah 85% daripada gross. Hari ini cukup sampai di sini.